Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang sabar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah IT dalam penafsiran. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sabar. Pasti kata sabar sudah sangat familiar di kehidupan kawan-kawanku sekalian. Jadi apa sih makna sabar itu? Kata sabar berasal dari bahasa Arab as-sabru yang artinya menahan diri. Jadi sabar itu menahan diri, menahan keluh kesah dari kehidupan kita selama di dunia. Nah, dalam hidup setiap manusia, Allah selalu menurunkan cobaan dan ujian kepada kita semua. Akan tetapi, di balik itu semua, Allah selalu menawarkan cara untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Salah satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, cobaan dan ujian Allah sangat beragam. Ada yang diuji melalui penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji melalui anak-anaknya. Ada juga yang diuji melalui harta bendanya, seperti kemiskinan misalnya, atau bahkan kehilangan lapangan pekerjaan. Ada juga yang diuji ketika menuntut ilmu. Ada juga yang diuji melalui jabatannya. Namun, jangan khawatir bahwa Allah tidak akan pernah menguji atau memberi cobaan kepada hambanya melewati batas kemampuannya. Seperti dalam firman Allah dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan membebani umatnya melebihi batas kemampuannya. Kawan-kawanku sekalian, pasti kita sering sekali dalam amarah kita pernah mengutarakan, sabarku ini udah habis, atau bahkan kesabaranku itu ada batasnya. Nah, sebenarnya sabar itu ada batasnya gak sih? Nah, kawan-kawanku, sabar itu tidak ada batasnya. Namun, kemampuan
kita dalam bersabar itulah yang masih terbatas. Kemampuan kita dalam melewati ujian, kemampuan kita dalam melewati cobaan dari Allah, yang sabarnya masih belum bisa terlatih, yang masih sangat terbatas. Seperti halnya karet. Karet jika ditarik, maka ia akan semakin panjang. Nah, seperti itulah kesabaran. Apabila kita melatih diri kita untuk selalu bersabar, dan bersabar, maka insya Allah dalam setiap ujian, dalam setiap cobaan kita akan terbiasa untuk selalu bersabar. Nah, tentunya fondasi kesabaran itu adalah keyakinan kita kepada pencipta kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita bahwa kehidupan di akhirat itu ada. Mengapa bisa seperti itu? Karena siapapun hamba Allah yang hanya mengharap ridha Allah, yang hanya mengharap surga Allah, yang hanya mengharap rahmat Allah, maka insya Allah ia akan selalu bersabar, ia akan selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap ujian dan cobaannya. Nah, jangan lupa, iringilah sabar itu dengan ikhtiar, dengan tawakal, dengan selalu berdoa kepada Allah, dengan selalu memohon ampun, berzikir, dan menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawanku bisa memetik hikmah dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit banyaknya hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya.